Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sahabat yang dikasihi sekalian, kehidupan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu contoh kehidupan yang sempurna, kerana mereka inilah golongan masyarakat yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala akan kejayaan mereka mengamalkan amalan agama yang sempurna. Termaktub di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah meredakan mereka sebelum mereka masuk ke alam barzah, sebelum padang mahsyar, sebelum mizan mahkamah Allah Ta'ala. Mereka telah pun mendapat keredaan Allah. Jalan kehidupan mereka inilah sepatutnya menjadi contoh tauladan ikutan kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat, jikalau kita ingin mengecapi kejayaan yang hakiki sebagaimana yang telah mereka perolehi. Satu kisah betapa tingginya pribadi para sahabat radhiyallahu ajmain ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Suatu hari Sayyidina Umar sedang duduk di bawah pohon kurma berhampiran dengan Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik memperbincangkan sesuatu hal. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, kedua pemuda yang ternyata 2 beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Sayyidina Umar segera bangun dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tungkas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pendalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, ku ikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu ku tinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merosak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan ku bunuh ia, lelaki tua tadi. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami boleh mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lainnya. Sayyidina Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda soleh, lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya.
izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat tebusan atas kematian ayahmu. Lanjut Saidina Omar. Maaf Amirul Mukminin. Sergah kedua pemuda masih dengan mata merah menyala. Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan reda jika jiwa belum dibalas dengan jiwa. Saidina Omar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisaslah atasku. Aku reda dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisas." "Mana mungkin begitu?" ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Saidina Omar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Saidina Omar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mahu menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Saidina Omar. "Aku tidak memiliki seseorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rajuknya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Sayyidina Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Sayyidina Omar marah, "kau belum mengenali pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Omar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Saidina Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Saidina Omar mengizinkan Saidina Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi menguruskan urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, kerana mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Saidina Salman radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Sayyidina Omar berjalan mundar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa kerana keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tibalah waktunya. Kisah akan dimulakan. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu dengan tenang dan penuh ketakwalan
bertawakal, berjalan menuju ke tempat hukuman. Hadirin mulai teresak kerana menyaksikan orang hebat seperti Sayyidina Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari, terjatuh bangun, bangun kembali, jatuh lagi, bangun lagi, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya yang bersimbah peluh dan nafas yang tersungak-sungak, si pemuda itu jatuh tersembam di pangkuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maafkan, maafkan, maafkan aku wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan bersusah payah. Tak kukira urusan kaumku sangat memerlukan waktu, banyak waktu diperlukan. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia menemui maut di gurun pasir. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menenangi dan memberinya minum. Mengapa kamu bersusah payah kembali? Padahal kamu boleh saja lari, menghilangkan diri. Tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi pejuang yang menepati janji. Jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Sayyidina Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, lalu kamu Salman, mengapa mau sahaja kau menjamin orang yang baru saja kau kenali? Kemudian Sayyidina Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin mulai banyak menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahawa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang terkejut keheranan. Kalian? Ujar Sayyidina Umar. Apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Sayyidina Umar semakin terharu. Kedua pemuda itu menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak para hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Masya Allah, kita berbangga menjadi muslim. Bersama kita pejuang-pejuang muslim yang memuliakan al-Islam dengan berbagi pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar. Beginilah layaknya contoh umat Islam yang sebenar, bukan malah saling menghujat menghina satu sama lain. Semoga Allah SWT memberi kepada kita semua ikhtibar yang terbaik untuk kita ambil pedoman, dijadikan panduan bagi menjana uruskan jalan-jalan kehidupan kita ini, agar setiap saat membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi perbekalan yang sempurna yang sangat kita perlukan, terutama di kehidupan kita pada kehidupan yang sebenar di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Demikianlah para sahabat sekalian, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, peluang untuk kita berjumpa lagi pada perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.